Model pembelajaran Discovery Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa silakan. Oke, apa kabar teman-teman? Baik. Gimana liburannya kemarin? Libur berapa minggu? Gimana liburannya? Seru? Senang sekali. Senang sekali. Alhamdulillah ya. Iya Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu izin presentasi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Elsa, Hadir. Irba, Hadir. Zahra, Hadir. Asri, Hadir. Faiz. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, teman-teman ingat gak pertemuan kemarin itu kita minggu-minggu kemarin ya? Iya. Sebelum liburan itu kita membahas apa? Hukum dasar kimia apa saja? Lavoisier, Avogadro, terus Avogadro, udah? Belum. Oh Mbak Asri sepertinya belajar di rumah ya saking hafalnya. Lavoisier, Dalton, Gaya-Lussac, sama Proust. Kemudian setelahnya kita akan belajar terkait hukum Avogadro. Oke, sebelum memulai pembelajaran materi ini, ada yang masih ingat bunyi hukum Gaya-Lussac itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Coba catatannya dibuka. Mbak Irba? Ketika gas bergabung pada suhu tekanan konstan, perbandingan volume gas-gas yang terlibat selalu dalam rasio bilangan bulat sederhana. Oke, ketika gas-gas pada suhu dan tekanan yang konstan atau tetap, itu volume gas-gas yang terlibat itu dalam rasio bilangan bulat dan sederhana seperti itu. Nah, di sini kita akan ada dua tujuan pembelajaran. Ada yang bisa minta tolong membacakan, Mbak Asri? Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hukum Avogadro dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hukum Avogadro dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perhitungan kimia. Oke, nah nanti harapannya kita itu dapat memahami hukum Avogadro dengan benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perhitungan kimia seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke bunyi hukum Avogadro dan lain sebagainya, kira-kira teman-teman di sini pernah naik sepeda atau bisa naik sepeda nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa semua? Bisa. Nah, ketika terasa berat dan kurang nyaman, itu bannya kempes, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Mampu Diisi anginnya, Iya. dipompa ya. Iya. Setelah dipompa, apa yang akan terjadi dalam bentuk bannya itu? bulat sempurna mengembang. Mengembang ya. Dipakainya nyaman nggak? Nyaman. Biar nyaman itu ditambah. Nah, kira-kira bannya itu sesuai dengan bentuk yang seharusnya kan tadinya kempes tuh. Nah kan kalau dipompa kan jadi mengembang tuh. Jadi bentuk yang seharusnya kan jadi nyaman dipakainya. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhinya? Ada yang tahu? Pompa itu tadi apa Mbak Elsa? Di apa? Diisi Tekan. anginnya. Diisi angin. Kira-kira diisi angin itu anginnya itu bertambah apa berkurang? Bertambah. Salah satu pengaruhnya itu yaitu peningkatan atau penambahan Volume. angin, ya volume angin dalam ban tersebut seperti itu. Nah,
budi apa? Avogadro. Avogadro. Kok bisa ya? Penasaran nggak kira-kira? Kok bisa ya? Penasaran? Oke, udah siap lanjut ke materi hukum Avogadro? Siap. Oke, siap ya. Nah, jadi penemu dari hukum Avogadro itu yaitu beliau di sini ya. Siapa? Amedeo Avogadro, salah satu ilmuwan dunia dari Italia. Ada yang bisa membacakan asal usulnya? Ini Melibatkan peran siswa dalam pembelajaran. Ilmuwan kimia dari Italia yaitu Amedeo Avogadro. Tahun 1811 beliau menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, tetapi juga dapat membentuk unsur. Molekul unsur adalah gabungan dari beberapa atom sejenis seperti H2, N2, O2, P4, dan S8. Berdasarkan pemikirannya, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Weierstrass dengan Weierstrass dengan mengajukan hipotesis. Sekarang disebut hukum Avogadro. Oke, terima kasih Mbak Erba. Nah, beliau ini salah satu pencetus dari hukum Avogadro yang dulunya itu disebut beliau itu mengajukan hipotesis yang sekarang disebut dengan hukum Avogadro. Nah, kita kembali ke sebelumnya bunyi hukum Weierstrass itu tadi gimana? Mbak Elsa? Ketika gas itu bergabung pada suhu dan tekanan konstan, perbandingan volume gas yang terlibat selalu dalam rasio bilangan bulat sederhana. Oke, dari penjelasan tersebut, dari hasilnya hukum Weierstrass itu kemudian muncul hipotesis Avogadro ini. Nah, kalau dilihat dari atom Dalton, itu teorinya itu kan yang satuan yang paling terkecil kan adalah atom. Jika sekarang ibu tanya nih, kalau ada yang volumenya diperkecil, kira-kira perbandingannya gimana? Bertentangan nggak sama teori atom Dalton? Bertentangan nggak? Atom Dalton kan satuan terkecil kan atom. Nah, sedangkan ibu bertanya nih, kira-kira kalau volumenya itu diperkecil, kira-kira perbandingannya bagaimana? Bertentangan nggak kira-kira dari atom? Bertentangan ya? Ya bertentangan. Nah, oleh karena itu muncullah hipotesis Avogadro atau yang disebut dengan hukum Avogadro ini. Karena di hukum Avogadro ini itu satuan terkecil itu tidak hanya atom saja, tapi bisa dengan gabungan dari atom-atom itu. Nah, gabungan dari atom-atom itu, jika gabungannya itu dari beberapa atom sejenis itu dinamakan molekul Unsur. Tapi kalau gabungan dari beberapa atom yang tidak sejenis namanya apa, Bu? Namanya itu molekul senyawa. Oke, dicatat ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk di bunyi hukum Avogadro. Ada yang bisa minta tolong bacakan, Pak Faiz? Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Oke, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume itu sama dengan
perbandingan molekul. Nah, kemarin kan kalau dari hukum Gay-Lussac itu dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Masih ingat? Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Oleh karena itu, jika dapat ditulis dengan perbandingan sama aja kan? Nah, dari sini itu muncul rumus V itu volume, molekul itu lambangnya M, jumlah molekul ya. Nah, V1 M1 banding M2 sama dengan koefisien 1 banding koefisien 2. Nah, muncullah rumus ini. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Belum. Oke, untuk lebih jelas kita tonton video dulu ya. Suaranya kok nggak begini? Yang belakang benar? Yang belakang bisa maju aja ya, nanti biar kedengaran. Kayaknya nggak bisa di
Oke, tadi teman-teman mengamati apa yang berbeda. Tadi kan antara balon A, B, C kan dikasih apa namanya itu tadi yang putih-putih? Soda creamnya itu kan berbeda volume. Yang antara A, B, C itu beda volume ya. Yang A lebih sedikit daripada yang B lebih sedikit dari yang C. Nah, dari praktikum tadi tuh kira-kira mengembangnya itu berbeda nggak? Berbeda. Berbeda. Lebih besar yang mana? Yang Yang C itu yang paling banyak atau yang paling sedikit volumenya? paling banyak. Yang paling Banyak. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya volume itu semakin banyak juga molekulnya. Oke. Jadi perbandingannya sama. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kita latihan soal terlebih dahulu ya. Ibu ada satu contoh soal. Oke, bisa minta tolong bacakan Mbak Asri? Pada suhu dan tekanan tertentu, gas N2 direaksikan dengan gas H2 menjadi gas N3. Jika gas H2 yang reaktif sebanyak 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul, berapakah jumlah molekul NH3 yang terbentuk? Oke. Yang ditanyakan berapakah jumlah molekul NH3 yang terbentuk. Nah, di sini ada kesamaan reaksi. Masih ingat kan kesamaan reaksi yang kemarin? Masih ya. N2 plus H2 Oke, di sini apakah sudah setara antara yang kiri dan kanan panah? Belum. Oke, kita setarakan dulu ya. N-nya ada berapa yang di sini? 2. Ada 2 yang di sini. 1. 1 berarti kalau biar 2 dikali berapa? 2. 2. Oh, di sininya ditambah 2 ya. Oke. Nah, kalau sekarang hanya udah setara belum? Belum. Yang di kiri berapa? 2. 6. Nah, biar setara berarti yang di sini dikali berapa? 3. 3. Oke, udah setara ya? Sudah. Oke, udah setara. Yang diketahui apa aja tadi? Bereaksi sebanyak 7,5. Jika gas H2 yang bereaksi sebanyak molekul, jumlah molekul itu tadi apa? Simbolnya N besar ya. N dari N-nya ini H2 itu berapa? 7,5. Kali 10 pangkat 23. 23. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan? Salah. Jumlah molekul yang terkandung dalam 12 gram. Nomor 1. Yang ditanyakan? Jumlah molekul NH3. NH3 yang terbentuk. Nah, ini. Oke. Nah, di sini berarti yang diketahui ada koefisien sama molekul. Berarti kita pakai rumus ya, cukup ya. Ini ya. Kan yang diketahui molekul sama koefisiennya saja. Berarti kita
pakai N1 per N2 sama dengan koefisien 1 dibagi koefisien 2. N1 nya mana? 7,5 dikali 10 pangkat 23 per N2 nya Ditanyakan. N2 sama dengan koefisiennya H2 3. 3. Koefisiennya yang N3 2. Jadi kita akan silang ya, pindah ruas berarti dikali 7,5 kali 10 pangkat 23 15 kali 10 10 pangkat 4. Nah, kalau ini kan kalau sama ini kan dikali, tadinya kan di sini Per 3. berarti kalau tadinya dikali berarti kalau pindah ruas tadinya Bagi. ya. Kali 10 23 bagi 3 15 dibagi 3 5. 5. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 23 mau sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Belum ya, berarti paham semuanya ya. Nah, di sini Ibu ada satu saja tugas ya untuk di rumah ya. Minggu depan bisa diselesaikan, bisa dikumpulkan. Itu. Sebelum Ibu tutup, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan enggak? Dari hukum Avogadro. Pak Irba, bunyi hukum Avogadro gimana tadi? Hukum Avogadro itu berbunyi gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Oke, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama itu jumlah molekulnya sama. Semakin besarnya volume itu juga semakin banyak jumlah molekulnya. Ada yang mau menambahkan, Pak Asri? Oke, sekarang Ibu yang nanya deh, kalau molekul unsur kan gabungan dari beberapa atom sejenis, yang tidak sejenis tadi apa? Molekul apa namanya? Molekul senyawa. Senyawa, oke. Pintar ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Cukup? Oke. Itu sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil